Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. 3 pemain berada di posisi teratas di klasemen sementara di turnamen FIDE Grand Swiss dengan perolehan poin yang sama 6,5 poin sampai babak ke-9 tadi malam. Ada Alireza Firoza, Fabiano Caruana, dan sang komentator David Howell. Posisi Alireza ini terancam oleh kehadiran 2 pemain karena Alireza tadi malam tumbang oleh Caruana. Seperti apa partainya tadi malam? Kita langsung ke atas papan. Di babak ke-9 tadi malam, Alireza Firoza pegang hitam dan Caruana pegang putih mengawali permainan dengan pion E4, dibalas Alireza dengan permainan karukan. Salah satu pembukaan atau pertahanan yang disukai oleh Alireza Firoza saat menghadapi pion E4 ini. Pion D4, pion D5, Caruana memilih variasi pion maju atau variasi advance pion E5, gajah F5, sekarang pion H4. Caruana melanjutkan dengan variasi Tal, variasi yang dipopulerkan oleh Mikhail Tal, dibalas Alireza dengan pion H5. Bertujuan untuk menghentikan laju pion putih di lajur H ini kawan agar tidak bisa didorong maju ke depan, juga membuka opsi bagi kuda berkembang ke petak H6 atau juga menyediakan petak bagi gajah di petak H7 nanti. Saya akan tunjukkan satu variasi kawan apabila pada posisi ini hitam hanya mendorong pionnya maju satu petak saja ke petak H6. Biasanya putih akan membalas dengan pion G4, gajah E4, pion F3, gajah mundur ke H7, dan pion E6. Putih akan mengorbankan pionnya kawan untuk menciptakan petak-petak atau lubang lemah yang bisa dimanfaatkan oleh putih nanti dengan gajah D3 menantang pertukaran. Jika diterima, menteri akan pukul balik dan nanti menteri bisa menyerang di lubang yang sudah terbuka di petak-petak terang ini nantinya. Jadi di posisi ini tadi Alireza memilih langkah mendorong pion 2 petak ke H5 dan Caruana melanjutkan dengan gajah D3 menantang pertukaran, langsung diterima dipukul balik oleh menteri putih. Dan Alireza melangkahkan menterinya ke A5, langsung mengeluarkan menterinya di langkah ke-6 ini. Di sini skak ini bisa ditutup dengan gajah di petak D2, kuda di petak C3 atau pion maju ke petak C3 atau kuda di petak D2 bisa dilakukan oleh putih. Dan di sini Caruana memilih menutup skak dengan kuda di D2, pion E6, kuda ke E2 dan kuda hitam bergerak ke E7. Di sini kawan, di langkah berikutnya kebanyakan langkah yang diambil putih adalah melakukan rokade pendek. Tapi Caruana memilih langkah pion B4 di langkah ke-9 ini. Dan ini merupakan variasi baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Langkah pengorbanan pion putih ini kawan bertujuan nanti jika pion ini diambil oleh hitam, maka beteng akan bergerak ke lajur B dan akan menusuk di baris ke-7 pertahanan hitam. Oleh karena itulah pada posisi ini Alireza tidak tertarik untuk menerima pengorbanan pion putih ini, melangkahkan menterinya ke A6 menantang pertukaran menteri. Bergerak ke petak B5 sedikit lebih baik kawan, ini akan memberikan kesempatan bagi pion di sisi papan nanti bisa didorong maju ke depan. Tapi Alireza memilih langkah menteri ke A6 dan penawaran pertukaran menteri ditolak oleh Caruana, menggeser menterinya ke B3. Selanjutnya kuda ke F3 memberikan pressure bagi pion D4. Di sini kuda putih bergerak ke F3. Selain untuk membuka diagonal gelap juga untuk memperkuat posisi pion D4-nya, Alireza membalas dengan pengembangan kuda D3. Sekarang pion A4, menteri hitam bergerak ke C4 kembali menantang pertukaran menteri, juga memberikan pressure bagi pion B4 ini. Caruana memainkan gajahnya ke D2 untuk memperkuat posisi pion B4-nya, dan di sini Alireza langsung bertukar dengan menteri putih, dipukul balik oleh pion C, selanjutnya pion F6. Alireza ingin membuka permainan di sayap raja ataupun ingin menantang pertukaran pion pusat putih. Tantangan ditolak, Caruana memilih untuk rokade pendek di langkah ke-15 dan gajah hitam ke E7. Mungkin juga untuk persiapan rokade pendek atau juga persiapan untuk memberikan serangan X-ray kawan pada pion H4 ini, yaitu dengan langkah pion F, pukul pion E5 terlebih dahulu dan nantinya kuda ataupun gajah bisa menyerang pion H4. Oleh karena itulah putih melangkah pion G3 memperkuat posisi pion H4. Raja hitam bergerak ke F7,
Alireza sudah tidak berniat melakukan rokade, dibalas Caruana dengan beteng F bergeser ke E1, baru sekarang pion F pukul pion E5, dipukul balik oleh pion D, dan beteng A bergeser ke C8. Setelah membuka lajur F kawan, sekarang giliran lajur C yang ingin dibuka oleh Alireza untuk mendorong pionnya maju ke depan nanti menantang pion putih. Di sini Caruana melanjutkan dengan langkah kuda ke F4, dibalas pion D4. Langkah ini sebetulnya langkah yang kurang akurat kawan dari hitam. Dengan melangkahkan pion D4 ini mungkin rencana dari Alireza adalah bermanuver dengan kudanya nanti di peta D5 ini. Di sini Fabiano Caruana merespon dengan langkah beteng A bergeser ke C1, tapi Alireza tidak terburu-buru bermanuver dengan kudanya, dia memainkan pion C5. Menantang pion putih agar lajur C ini terbuka nantinya. Dan di partai ini kawan, Alireza banyak membuang waktu. Di langkah ke-20 ini saja, sisa waktunya hanya tersisa 7 menit. Coba bayangkan kawan, dia sudah menghabiskan 93 menit sampai 20 langkah ini. Sedangkan Fabiano Caruana masih mempunyai 1 jam 3 menit. Perbedaan kontrol waktu yang sangat menonjol. Tapi nanti selepas langkah ke-40 kawan, waktu akan ditambah lagi dengan 50 menit. Jadi sampai 20 langkah ke depan dengan sisa waktu 7 menit, Alireza harus bertahan jika tidak ingin kehabisan waktu. Sehingga nanti selepas langkah ke-40, permainan akan ditambah 50 menit lagi. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Fabiano Caruana di sini merespon langkah pion C5 dengan memainkan kuda ke D5. Memberikan ancaman bagi gajah kawan, dan ini merupakan langkah pengorbanan sementara. Jika langkah pengorbanan ini diterima oleh hitam dengan pion pukul kuda, selanjutnya adalah pion E6 skak menggarpu kuda di D7. Jika raja bergerak ke E8, selanjutnya pion akan pukul kuda skak diambil oleh raja hitam, dan kuda putih melanjutkan skak di peta E5. Jika raja ini bergerak ke peta D8 kawan, maka kuda putih akan melakukan skak garbuan bagi beteng di H8. Jika bergerak ke peta E8, kuda akan lompat ke G6, memberikan garbuan bagi beteng serta gajah di peta E7 ini. Jika beteng hitam ini digeser ke G8, selanjutnya adalah gajah bergerak ke G5, memberikan 3 kali pressure bagi gajah di peta E7 ini. Jika hitam membackup dengan beteng C7, beteng putih akan pukul pion C5, beteng pukul beteng, kuda akan pukul gajah di E7, atau pion pukul beteng terlebih dahulu juga tidak mengapa, tapi langkah terbaik adalah kuda pukul gajah E7 terlebih dahulu, dipukul balik oleh kuda hitam, akan dipukul balik oleh beteng putih, dan putih akan menang 1 gajah nantinya. Dan tentu saja langkah berikutnya adalah discover check. Oleh karena itulah kawan, pada posisi ini Alireza tidak tertarik untuk pukul kuda putih ini, juga tidak menarik mundur gajahnya dari ancaman kuda putih ini. Dia memilih langkah pion C pukul pion B4, dan sementara Alireza unggul 1 pion, tapi pion seperti ini cukup lemah kawan. Ada kuda di sini, ada gajah juga menyerang pion ini. Dia sudah tidak mempunyai tempo untuk memainkan pion A5-nya. Bisa saja kuda putih ini memukul balik, tapi di sini Fabiano Caruana memilih pukul gajah di E7. Dan tentu saja sudah tidak ada yang menjaga pion di peta B4. Di langkah berikutnya bisa dipukul oleh gajah putih, karena hitam sudah tidak mempunyai tempo memainkan pion A5-nya. Karena di langkah berikutnya ini raja harus pukul kuda putih ini atau menggunakan kuda yang ada di lajur F. Alireza memilih memukul balik kuda putih dengan kuda, dan pada posisi ini ada beberapa pilihan bagi putih, apakah pukul pion B4 atau pukul pion D4. Di sini Fabiano Caruana memilih langkah kuda ke G5 terlebih dahulu skak. Caruana ingin mendapatkan pion E6 terlebih dahulu ini kawan, agar nantinya putih mempunyai pion mayoritas di sayap raja. Dan pion yang ada di lajur D bisa saja nanti disikat di beberapa langkah berikutnya kawan, karena pion ini termasuk pion lemah, pion yang terpisah dari kawanannya. Oleh karena itulah Fabiano Caruana tadi melangkahkan kudanya ke peta G5 terlebih dahulu untuk memberikan skak dan ancaman bagi pion E6 ini. Setelah raja hitam melangkah, Fabiano Caruana tidak terburu-buru pukul pion, dia bertukar beteng terlebih dahulu, dipukul balik oleh beteng hitam, barulah sekarang kuda pukul pion E6. Di langkah berikutnya juga siap pukul pion yang ada di peta D4. Sekarang putih mempunyai pion mayoritas kawan di sayap menteri melawan 2 pion hitam ini.
Alireza melanjutkan langkah kuda ke C6 melindungi kedua pionnya, pion F4, raja ke F5 meninggalkan pionnya kawan dan pion dipukul oleh kuda G7 skak. Raja bergerak ke G6 melindungi pion H5-nya, kuda kembali ke E6, raja kembali ke F5. Caruana tentu tidak akan mengulangi langkahnya agar tidak terjadi repetition move. Dia melangkahkan kuda ke G5. Di sini kuda hitam ke C5 untuk memberikan pressure atau ancaman bagi pion B3. Dibalas langkah kuda ke F7. Ancamannya cukup jelas, ancaman garbuan skak bagi beteng hitam nanti. Raja bergerak ke E6. Kuda ke D6 mengancam beteng ke G8 mengincar pion G3, dilindungi oleh raja dan raja hitam bergerak ke D5. Beteng putih bergeser ke B1 melindungi pionnya kawan. Di sini kuda lompat ke E4. Menyerang gajah, menyerang pion G3, juga menyerang kuda yang ada di peta D6. Nanti hitam akan menang satu pion. Tentu saja taktik ini tidak bisa diterima oleh putih. Dia langsung pukul kuda hitam, dipukul balik oleh raja. Beteng putih bergeser ke C1, raja mendekati gajah di D3, gajah mundur ke E1, dan raja hitam bergeser ke E2. Memberikan jalan bagi pionnya kawan, tinggal 3 petak lagi untuk bisa maju untuk promosi. Di sini dibalas dengan langkah pion E6, juga memberikan ancaman pion untuk promosi, diikuti langkah pion F5 tentunya. Pion D3, pion F5, dan kuda ke D4. Langkah kuda ke D4 ini menurut engine merupakan langkah blunder kawan. Pada posisi seperti ini, engine menyarankan beteng hitam bergerak ke E8. Tapi dengan variasi ini pun juga tidak terlalu banyak yang bisa diharapkan oleh hitam, karena di beberapa langkah berikutnya tentu pion G4, dan jika dipukul oleh pion hitam, pion di lajur H ini pun juga bisa melenggang maju untuk promosi, dan dengan berkoneksinya kedua pion seperti ini, sulit juga bagi beteng hitam untuk mengawalnya. Apalagi nanti juga dengan dukungan raja maju ke depan kawan, sungguh repot bagi hitam di beberapa langkah berikutnya juga. Coba saja pada posisi ini, variasi ini dilanjutkan dengan langkah beteng pukul kuda. Dan penjaga peta E7 pun sudah tidak ada. Pion bisa nanti didorong maju dengan dukungan gajah pukul pion yang ada di peta B4 kawan. Dan diikuti langkah pion F maju ke depan. Dan beteng hitam ini pun akan kesulitan untuk mengawalnya. Atau pada posisi seperti ini kawan, jika hitam bermain dengan langkah pion D2 untuk memberikan ancaman bagi kedua perwira putih ini, putih tidak akan segan-segan mengorbankan gajah pukul pion ini kawan. Setelah dipukul balik, beteng putih melanjutkan pukul kuda. Setelah dipukul balik, putih akan mempunyai dua pion yang saling terkoneksi, dan ini akan membuat beteng hitam kewalahan untuk mengawal dua pion ini, apalagi dengan dukungan raja tentunya. Tapi langkah terbaik pada posisi ini sebetulnya adalah langkah beteng bergeser ke peta E8. Tapi dalam krisis waktu sudah tidak mungkin lagi bagi Alireza untuk menghitung variasi ini kawan. Dia langsung memainkan kudanya ke D4, dibalas dengan langkah gajah pukul pion B4. Dan di langkah berikutnya memberikan ancaman skakmat beteng E1 skakmat. Oleh karena itulah pion ini didorong maju ke D2. Selain mengancam beteng juga untuk membuka ruang. Di sini gajah pukul pion oleh Fabiano Caruana, dipukul balik oleh raja hitam, dan beteng bergeser atau naik ke C5 melindungi pion dari ancaman kuda hitam ini. Beteng hitam bergeser ke E8, beteng putih ke E5, raja ke D3. Hitam tidak tertarik pukul pion B3 ini kawan, karena dia akan kehilangan tempo untuk mengawal pion-pion yang maju nanti. Di sini putih merespon dengan langkah raja ke F2. Beteng hitam naik ke E7 dibalas dengan pion G4, pion pukul pion, dibalas raja G3, beteng E8 lanjut Alireza, dan raja ambil pion hitam. Kuda putih C6 mengancam beteng, dilindungi oleh raja di F4. Kuda tidak berani pukul beteng putih ini kawan. Dia melangkahkan kuda ke E7, pion F6, kuda G6 skak, raja ke F5, kuda ambil pion skak, raja ke G5, kuda ke F3 skak, raja ke F4, kuda ke D4. Kuda sekali lagi tidak akan berani ambil beteng ini kawan, karena setelah dipukul balik oleh raja putih akan tetap bisa mengawal dua pionnya untuk promosi, dan salah satu pion ini pasti akan bisa menjadi menteri. Alireza hanya melangkahkan kuda ke D4,
mengancam pion yang ada di peta E6. Di sini pion didorong maju ke E7, kuda ke C6, dan pion F7 mengancam beteng. Beteng ambil pion di E7. Di sini pion bisa promosi, tapi bukan langkah terbaik kawan. Nantinya akan membuat repot bagi putih karena beteng hitam akan pukul beteng putih nanti. Langkah terbaik adalah beteng bergeser ke D5 skak. Di sini di langkah ke-54 Alireza Firoza menyerah. Tentu saja setelah raja bergeser mundur kawan atau bergeser ke lajur C, pion ini bisa promosi. Saya tidak akan melanjutkan variasi ini, kalianlah yang akan melanjutkannya sampai darah penghabisan. Itulah kawan kekalahan pertama Alireza Firoza di turnamen ini. Dia kalah dari Fabiano Caruana. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian semua, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.